أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini di Majelis Iqtisadi wa Tijaratus Syar'iyyah, kita akan membahas tentang hukum syara, sewa dan bagi hasil lahan pertanian. Yang dimaksud dengan sewa lahan pertanian itu adalah pemilik lahan pertanian menyewakan tanahnya kepada orang untuk bercocok tanam, bertani ataupun berkebun dengan harga tertentu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bagi hasil lahan pertanian itu adalah ketika pemilik tanah pertanian atau lahan pertanian itu melakukan kerjasama dalam mengolah lahan pertaniannya kepada orang lain dengan imbalan bagi hasil yang diperoleh dari panen atau hasil yang didapat dari pertanian atau perkebunan tersebut. Inilah yang kami maksud dalam pembahasan ini, yaitu terkait dengan sewa dan bagi hasil lahan pertanian. Nah, bagaimana hukum syara dari sewa dan bagi hasil lahan pertanian sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya itu? Pembahasan ini kami ambilkan dari pemahaman kami atas kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala dalam bab larangan menyewakan lahan pertanian dan juga bab musaqat di dalam kitab tersebut. Sewa dan bagi hasil lahan pertanian sebagaimana yang telah disampaikan faktanya tersebut, hukumnya adalah haram. Keharamannya karena ada hadis-hadis Nabi SAW yang telah melarang sewa dan bagi hasil dalam lahan pertanian ini. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim. Naha Rasulullah SAW ayyukhada lil ardi ajrun aw hadun. Rasulullah SAW telah melarang mengambil sewa atau bagian atas lahan pertanian. Dalam hadis ini jelas pelarangan menyewakan lahan pertanian dengan harga atau sewa tertentu ajrun ataupun dengan nilai dari bagi hasil dari pertanian atau perkebunan itu atau hadun. Kemudian dalam hadis yang lain Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nafi bahwa Abdullah ibnu Umar pernah diberitahu oleh Rafi bin Khudaij Nabi SAW telah melarang menyewakan lahan pertanian. Kemudian Ibnu Umar pergi menemui Rafi, lalu saya Nafi pergi bersama Umar dan bertanya kepadanya. Dia berkata, Nahan Nabi SAW an qira'il mazari. Nabi SAW telah melarang sewa lahan pertanian. Begitu juga di dalam hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw falyujri'ha akhahu wala yukarriha bisulusin wala birubu'in wala bita'amin musamma. Siapa saja yang memiliki lahan pertanian, hendaknya menanaminya atau ditanami oleh saudaranya. Janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya.
Apabila ia menelantarkannya, maka hendaknya tanah itu diambil darinya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW juga telah melarang menyewakan tanah. Naha Rasulullah SAW an kira'il ardi. Rasulullah SAW telah melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami menyewakannya dengan bibit. Beliau menjawab, tidak boleh. Seorang sahabat bertanya, kami sewakan dengan jerami? Beliau menjawab, tidak boleh. Dia bertanya lagi, kami sewakan dengan sesuatu yang ada di atas rabi' yang mengalir. Beliau menjawab, tidak boleh. Kamu tanami saja tanah tersebut atau kamu berikan kepada saudaramu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, hadis-hadis di atas itu dengan tegas menunjukkan larangan Rasulullah SAW atas penyewaan lahan pertanian, baik dengan harga tertentu ataupun dengan bagi hasil tertentu dari hasil panennya. Larangan ini disertai qarinah atau indikasi yang tegas, ditunjukkan dengan berulang-ulangnya para sahabat menanyakan terkait menyewakan lahan pertanian dengan berbagai harganya atau benda-benda. Namun jawaban Rasulullah SAW tetap sama, yaitu tidak boleh. Dan kemudian beliau tutup dengan cara pemanfaatannya, yaitu ditanami sendiri atau ditanami oleh orang lain agar tanahnya bermanfaat. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, larangan sewa dan bagi hasil lahan pertanian ini meliputi dua kondisi bercocok tanam, yaitu lahan tersebut digunakan untuk bertani, ini muzara'ah, yang ditanami tanaman yang tidak memiliki batang atau pokok pohon seperti padi dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah lahan tersebut digunakan untuk perkebunan, tasjir, yang ditanami tanaman yang memiliki batang atau pokok yang disebut dengan pepohonan, atau kita sering menyebutnya kebun ya. Nah, bagi hasil lahan pertanian yang boleh itu adalah dengan cara musaqqat. Nah, musaqqat itu adalah seseorang menyerahkan kebunnya kepada orang lain agar ia memeliharanya serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk mengurus dan merawat kebun itu dengan mendapatkan upah berupa bagian dari hasil panennya. Nah, musaqqat ini hanya berlaku untuk tumbuhan berbatang atau pepohonan saja. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisaturi may yakhruju minha min thamarin aw jar'in. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan kompensasi atau upah berupa buah ataupun tanaman dari hasil yang diperoleh. Nah, kesimpulannya, haram secara mutlak menyewakan lahan pertanian atau perkebunan dengan harga ataupun bagi hasil dari panennya. Yang kedua, haram kerjasama bagi hasil atas lahan pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga, boleh memberikan upah dengan hasil panen kepada mereka yang mengurusi kebun, yaitu musaqqat sebagaimana yang sudah dijelaskan. Demikian pembahasan kami terkait dengan sewa dan bagi hasil lahan pertanian di dalam syariat Islam. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.